Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari, dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang karakterisasi sinyal digital. Kita kembali kepada konsep DSP, di mana di basic konsep kita sudah masuk di karakterisasi yang sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil dari sinyal-sinyal ternormalisasi. Sebenarnya apa sih karakterisasi? Pada dasarnya karakterisasi itu disebut dengan pencirian atau mencari ciri-ciri dari sebuah sinyal. Sinyal itu ada banyak guys. Sinyal itu ada yang 2 dimensi, ada yang 1 dimensi, atau bahkan yang multidimensi. Nah, untuk sinyal yang 2 dimensi misalnya adalah sinyal pada citra atau gambar. Ketika kita melihat seorang Raisa, apa yang bisa kita cirikan di situ? Misalnya kita ingin mencari mana yang Raisa, mana yang bukan gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ciri-ciri dari Raisa, misalnya dari ukuran panjang dari kepala gitu ya, karena kepalanya lonjong gitu kan ya. Kemudian selain itu juga diameter dari kepalanya, kemudian setelah itu juga bisa dilihat dari jarak antara alis dengan alis, antara titik mata dengan mata, antara mata dengan hidung, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah pencirian dari si Raisa. Nah, kalau ciri-ciri itu banyak ya, misalnya bisa dilihat juga kalau orang mempunyai andeng-andeng misalnya atau tai lalat. Nah, itu juga bisa dibuat penciriannya. Atau selain itu misalnya selain pada geometri atau jarak ataupun luas ataupun panjang, lebar dan lain sebagainya, bisa juga didasarkan pada warna. Misalnya warna kulit, kemudian selain warna kulit juga bentuk atau shape gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pencirian yang berdasarkan pada image 2 dimensi. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas tentang image karena di sini kita masih membahas tentang sinyal 1 dimensi. Dimana untuk sinyal 1 dimensi kita akan membahas tentang ciri-ciri untuk yang sinyal sinus. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Di antaranya ada 2, yaitu kita akan membahas tentang time domain dan frekuensi domain. Untuk time domain, kita akan mencari karakterisasi itu melalui statistik biasa. Kita bisa menggunakan mean, median, nilai maksimal, nilai min, standar deviasi, dan varian. Kemudian untuk amplitude, di sini ada RMS, ada zero crossing, ada average average sinyal gitu ya. Kemudian di sini ada jarak. Di jarak itu ada 2, yaitu peak to peak dari time dan peak to peak dari amplitude. Kemudian selain time domain, kita juga punya frekuensi domain. Dimana untuk frekuensi domain ini kalian bisa dapat menggunakan spektrum analisis, mencari FFT-nya dulu atau DFT-nya dulu, baru setelah itu atau Fourier transform-nya bisa yang analog atau yang digital gitu ya. Lalu setelah itu teman-teman baru bisa melakukan statistik biasa amplitude ataupun jarak, sama seperti time domain. Cuman bentuk sinyalnya aja yang berbeda. Kalau yang pertama ini sinyal yang awal, sinyal asli. Kalau yang frekuensi domain ini sudah diubah bentuk menjadi frekuensi. Nah, itu biasanya kan biasanya dari time ke frekuensi itu teman-teman biasanya menggunakan transformasi Fourier. Nah, di sini teman-teman harus mengaplikasikan transformasi Fourier itu terlebih dahulu, baru nanti kemudian kalian bisa ngambil dengan menggunakan statistik biasa ataupun amplitude ataupun jarak. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke dalam Excel-nya terlebih dahulu ya guys. Nah, di sini saya sudah buatkan karakterisasi di mana saya ngambil dari salah satu. Ini seharusnya teman-teman bisa
ngambil di sini sudah saya kasih keterangan ya, keterangan kolom di mana B itu adalah nilai time domain. Time domain di sini seharusnya adalah nilai dari proses yang sebelumnya, yaitu normalisasi. Kalau teman-teman sudah menggunakan normalisasi, berarti teman-teman bisa memasukkan hasil normalisasi tersebut ke dalam kolom B. Lalu setelah itu kita ngambil yang C. C itu adalah nilai dari B kuadrat. Lalu setelah itu D itu adalah sign dari nilai B, di mana nilai B itu akan bernilai min 1 jika dia lebih kecil min 1 jika dia lebih kecil atau sama dengan 0, dan bernilai 1 jika dia lebih besar dari 0. Nah, oke. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke dalam frekuensi domain. Teman-teman bisa ini ya, lihat yang pertama itu adalah frekuensi domain. Kita bisa menggunakan max, min, standar deviasi, varian, kovarian, energi, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan langsung di sini. Untuk max berarti langsung sama dengan max, kemudian min sama dengan min, standar deviasi juga sudah ada, kemudian varian sudah ada, min juga sudah ada, median sudah ada. Yang belum ada itu yang base of amplitude. Yang base of amplitude di sini ada berapa macam ya? Di sini ada root mean square, kemudian ada zero crossing, dan ada energi average energy ya. Nah, untuk mendapatkan RMS itu rumusnya sudah ada di modul ya guys. RMS itu sama dengan 1/n sigma dari XI kuadrat. Nah, XI kuadrat berarti 1 dibagi dengan jumlah kolomnya yaitu count B, kemudian setelah itu dikalikan dengan jumlah dari datanya dikuadratkan. Lalu setelah itu zero crossing juga sudah ada rumusnya ya guys. Bisa sum, kemudian absolute ini juga sudah ada di sini, yaitu summing ya sum dari absolute dari sin xn dikurangi dengan sin x min 1 dibagi dengan 2 dari jumlah data. Nah, ini juga sama sudah. Kemudian yang E juga sama ya. Yang E itu adalah average energi, di mana E itu sama dengan sigma xn kuadrat bagi dengan n. Nah, di situ ini sudah ada semuanya ya guys. Nah, masalahnya adalah teman-teman nanti dalam satu sinyal ini teman-teman bisa menggunakan banyak. Nah, kapan kita menggunakan lebih dari satu ciri? Kapan teman-teman menggunakan satu ciri? Nah, itu bisa dilihat, itu sebenarnya tergantung dari metode yang kalian pakai. Kalau misalnya nih kalian punya satu sensor atau cuma satu sinyal dalam satu kali pengambilan data. Kalau kemarin kan saya pengennya 2 ya, ada sinyal 1 dari sensor 1 dan sinyal 2 dari sensor 2 gitu. Jadi setiap satu kali ngambil data, teman-teman nanti akan menghasilkan sinyal 1 dan sinyal 2, ada 2 sinyal. Maka dari itu di sini adalah pengambilan 1 sampai berapa, 30 kan ya. Nah, nantinya dalam satu kali pengambilan nanti akan ada 2 sinyal, akan ada 2 nilai gitu ya. Dan itu hanya salah satu. Misalnya kalian ngambilnya cuma nilai max-nya, berarti nilai max dari S1 sensor 1 dan nilai max dari sensor 2, selesai. Tapi kalau kalian sinyalnya hanya 1, misalnya ECG, elektrokardiograf, itu kan sinyalnya hanya 1 ya. Kalau sinyalnya hanya 1, maka yang bisa kalian lakukan adalah memperbanyak dari si cirinya tersebut. Bisa ngambil max-nya, minimal, standar deviasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kalau kalian menggunakan sensing, lebih dari satu sensing, berarti kalian cuman bisa ngambil salah satu dari ciri-ciri tersebut, misalnya hanya max-nya atau min-nya atau standar deviasinya atau variansnya atau min-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau
teman-teman menggunakan cuman satu sensing atau satu sensor saja, maka kalian bisa ngambil lebih dari satu. Misalnya kalian ngambil nilai maksimal dan nilai minimal dari satu sinyal hasil sensingnya tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Lalu setelah itu kita ngambil menentukan yang time. Yang time di sini kita ada biasanya time biasanya kalau yang base of peak to peak gitu ya. Nah, di sini ada yang jarak ya. Yang base of jarak itu ada peak to peak by time dan peak to peak by amplitude. Peak to peak by time itu seperti ini ya guys. Misalnya di sini ada peak maksimal, di sini ada peak maksimal. Peak maksimal itu bisa dikatakan dengan peak positif, tapi kalau peak minimal itu dikatakan dengan peak negatif. Nah, jadi peak to peak yang time base of time positif, maka kita akan mencari dari sini jarak antara dari sini ke sini, ya guys. Jadi dari peak yang ini ke peak yang ini itu jaraknya berapa. Nah, itu juga ada dua yang bisa kalian ambil peak to peaknya, itu bisa dari jaraknya, misalnya ini jarak berapa sampai berapa, ini panjangnya, atau bisa jadi dari time-nya, dari 2 sampai 5 gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu adalah peak to peak time. Caranya bagaimana? Kita mencari kita mencari setengah dari periode terlebih dahulu, lalu setelah kita mendapatkan setengah dari periode, lalu kita baru mencari, biasanya mudah sih, kita menentukan satu periode aja dulu, lalu dibagi 2. Lalu setelah itu, kita mencari nilai max-nya. Misalnya nilai max-nya itu adalah 1,7, ini adalah 1 sampai 15, kemudian yang kedua itu adalah dari 16 sampai 30, itu adalah 1,74. Lalu setelah itu kita juga mencari pada kolom keberapa. Pada kolom keberapa ini kan nilai time-nya ya. Nilai time-nya itu yang ini ya, pada kolom keberapa. Nah, setelah kita menemukan nilai kolom tersebut, baru kita kurangkan. Dari 25 dikurangi 14, selesai. Jadilah 11. Itu peak to peak yang time positif. Nanti teman-teman juga bisa cari yang peak to peak tapi yang time negatif. Jadi kalau time negatif yang kalian cari adalah nilai minimal dari setengah periode pertama dan setengah periode kedua. Lalu setelah itu kita masuk ke peak to peak amplitude. Untuk peak to peak amplitude itu ada, yang pertama adalah kita mencari nilai maksimal dan nilai minimal dari satu periode, satu dari setengah periode. Jadi untuk setengah periode pertama itu kita mencari nilai maksa, dan setengah nilai periode pertama juga kita mencari minnya. Lalu setelah itu kita mengambil nilai peak to peak dari A, yaitu dengan menambahkan nilai min dan nilai max-nya. Ada gampang ya guys. Jadi kalau peak to peak untuk amplitude itu ini guys, dari nilai minimal sama nilai maksimal itu peak to peak-nya berapa. Selesai. Next, lalu kita akan membahas tentang MATLAB-nya guys. Untuk MATLAB-nya juga sama ya, kita sudah disediakan oleh si function dari MATLAB-nya. Teman-teman sudah bisa langsung menggunakan, di mana di situ ada nilai maksimal, minimal, standar deviasi, varian, min, median, dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman juga bisa nambahin misalnya desil, kuartil, persentil, dan seterusnya gitu ya. Nah, analisis bivariat, multivariat, dan lain sebagainya itu bisa jadi untuk time domain. Lalu untuk mencari amplitude sendiri, di situ ada yang RMS. RMS itu caranya kita mencari N dan M, di mana N itu adalah jumlah dari data, kemudian jumlah dari data, misalnya datanya ada 30 kan guys, kemudian M itu adalah
apa namanya, ukuran ya, ukuran berarti N itu adalah ukuran si datanya itu ada berapa, M itu adalah panjang atau lebarnya dari data kolomnya gitu ya. N itu baris, M itu kolom, size data. Ukuran dari datanya dilihat dari baris dan kolomnya. Lalu setelah itu kalau yang baris kan berarti jumlah datanya kan, jumlah datanya ada berapa. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys. Lalu kita masukkan rumusnya, akar dari 1/n dikalikan dengan sum dari data kuadrat. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan nilai RMS. Lalu ZCR atau zero crossing, kalau zero crossing kita pakainya adalah sign ya. Kalau pakai sign itu berarti kita harus memisahkan terlebih dahulu datanya itu positif 1 atau min 1. Kalau 1 dia lebih besar dari 0, kalau min 1 dari 0 dan kurang dari 1. Kurang dari 0 gitu ya. Lalu setelah itu baru kita mendapatkan zero crossing. Kita ngambil yaitu sum dari absolut H min G. G ini adalah ngundurin data atau H min 1. H min 1 itu adalah waktu dikurangi 1 gitu ya, pada waktu sebelumnya. Nah, lalu setelah itu kita sudah mendapatkan nilai zero crossing. Nah, untuk yang average energi itu juga sama ya guys, gampang. Jadi merupakan summing data kuadrat dibagi dengan n adalah jumlahnya. Lalu setelah itu kita mencari PTP dari A, peak to peak dari A, itu juga sama ya, kita mencari setengah nilai amplitude. Di sini 15 itu dari mana? Ya 15 itu didapat dari setengah amplitude. Karena setengah periode, satu periodenya 30. Berarti kalau setengah periodenya itu adalah 15. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gampang ya guys. Lalu setelah itu peak to peak yang time yang positif juga sama. Tapi kalau yang time itu dia berlanjut ya, dari data tapi dari sama-sama mencari nilai maksimalnya. Nah, selesai. Nah, kalau sudah, lalu next kemudian kita akan membahas tentang yang karakterisasi frekuensi. Jadi untuk karakterisasi frekuensi guys, yang pertama ini kita ada 3 kolom sebenarnya, ya sama dengan yang time sebenarnya. Cuman yang menjadi perbedaan itu adalah yang kolom B. Kolom B itu adalah nilai frekuensi dari frekuensi domain atau FFT dari A. Nah, kita lanjut lagi untuk yang ini ya, karakterisasi di mana kita akan mencari FFT dari data tersebut, fast Fourier transform gitu ya. Nah, untuk nilai FFT sendiri kita memasukkannya di sini ada, kalau teman-teman lihat ya, FFT. Nah, di sini untuk FFT sendiri fast Fourier transform itu di sini ada X dan N, di mana N itu adalah lebar dari fungsi transform tersebut. Teman-teman mau lebarnya berapa? Nah, itu terserah sebenarnya ya. Tapi kalau saran saya sama dengan yang time aja. Jadi kalau misalnya di sini time-nya mau sama aja sih sebenarnya, cuman beda di cuman beda di time-nya aja, cuman untuk jarak-jaraknya sama gitu ya. Nah, ini N-nya itu adalah jumlah data. Jadi datanya itu yang awal tadi ya, FFT datanya koma dengan N. N itu adalah jumlah dari datanya. Kalau saya di sini 30 gitu ya. Kalau teman-teman berapa? Kalau saya di sini 30 datanya. 30 data, kalau teman-teman mau berapa data gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita plot terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya real dari frekuensi. Nah, di sini ternyata frekuensi domainnya dari FFT itu adalah kompleks, bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ada AE plus A ditambah I berapa gitu ya, IB. I
itu adalah imajiner. Nah, di sini ternyata ada imajiner, maka yang saya ambil itu adalah bilangan kompleks realnya saja. Yang imajiner saya buang gitu ya, supaya nggak bingung. Nanti kalau misalnya ada imajinernya double nanti gitu, dan nggak kelihatan bentuk sinyalnya. Sehingga saya cuma ngambil yang sisi realnya saja. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan nih ya yang seperti ini guys, gambarnya guys. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan mencari maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Nah, ini caranya juga sama untuk mencari nilai minimal, maksimal, dan lain sebagainya untuk frekuensi domain sebenarnya sama. Cuman yang berbeda adalah di sini tentu saja untuk peak to peak-nya itu pasti beda ya, peak to peak-nya. Karena ini dibagi menjadi dua nih. Di sini 15, di sini juga 15 peak to peak. Tapi di 15 itu dia juga dibagi dalam ada pembagian lagi di mana di sini ada peak positif dan peak negatifnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi dalam satu ini dalam setengah itu ada, dalam setengah periode itu ada 4 peak to peak. Kalau yang time domain tadi cuman ada 1 peak positif dan ada 1 peak negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti ada 1 peak positif, ada 1 peak negatif. Ini juga sama, ada 1 peak positif, ada 1 peak negatif. Nah, itu kalau yang time domain. Kalau yang frekuensi domain ini dalam setengah periode, ini 15 ya. Kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, kurang lebihnya seperti itu perbedaannya gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa membuat nilai minimal, maksimal, standar deviasi, dan seterusnya. Itu untuk yang ranah frekuensi domain. Dari sini bagaimana guys? Sudah mudeng semuanya, sudah bisa ya dimengerti ya guys. Nah, PR-nya adalah di sini sudah ada untuk praktikum 6, teman-teman sudah bisa menyusun, tapi menggunakan nilai max-nya saja ya, nilai maksimalnya saja. Di sini tidak perlu ada minimal, ada deviasi, varian, min, dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi teman-teman cuma menggunakan nilai max-nya saja. Nah, sehingga nanti data yang terbentuk adalah nanti ada sensor 1 dan sensor 2. Kita pakai time domain aja dulu. Berarti kita punya 20 data. Kita punya 20 data di mana ini ada 20 data. 20 data ini nanti masing-masing akan dibagi menjadi 2. Ini adalah yang satu, ini adalah untuk yang kondisi 1 dan kondisi 2 gitu ya. Ini adalah kondisi 1, ini adalah yang kondisi 2. Kurang lebihnya seperti ini kondisi ya. Nah, teman-teman nanti bisa membuat yang seperti ini ya guys. Jadi untuk yang PR, untuk yang karakterisasi, teman-teman bisa membuat kolom di mana ada sensor 1, sensor 2. Di sini ditentukan ini nilai maksimal dari sensor 1 untuk percobaan 1, nilai maksimal dari sensor 2 untuk percobaan 2. Lalu di sini kasih kondisinya. Misalnya percobaan 1 itu tentang percobaan 1 itu apa sih? Percobaan 1 misalnya kalau itu masalah polusi, berarti tidak ada polusi dengan ada polusi, misalnya seperti itu. Ya, mungkin itu dulu guys, pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan tunggu the next materi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.